Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 31 Juli 2021 bersama saya Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodes." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan Yesus mengingatkan kembali pada kehidupan Yohanes Pembaptis yang berjuang untuk kesucian hidup pribadi maupun bersama. Maka hidup Yesus juga merupakan ancaman bagi orang yang terus bercokol dalam kejahatan. Herodes yang pernah menghukum mati Yohanes Pembaptis karena diingatkan akan perilakunya yang tidak pantas, yaitu dengan memperistri saudari iparnya, terusik juga untuk bertemu Yesus. Pertemuan itu bisa untuk menyingkirkan Yesus, bisa juga karena Herodes mau mengenal Yesus lebih jauh. Penginjil lebih memperhatikan perjuangan Yohanes Pembaptis sendiri yang dengan gigih membela kesucian kehidupan keluarga. Kalau kehidupan keluarga kehilangan kesucian itu, maka juga masa depan manusia akan sangat dibahayakan. Hal ini juga menjadi keprihatinan kita sekarang. Lalu bagaimanakah usaha kita yang konkret? Sikap kemartiran Yohanes Pembaptis rasanya pantas dicermati oleh murid-murid Yesus pada zaman ini. Mungkin tidak usah dengan mencurahkan darah, melainkan dengan menuntaskan daya dan tenaga untuk mewujudkan kebaikan. Kemartiran atau kesaksian iman seperti itu tetap juga bermakna. Bagaimana kita kembangkan bersama? Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami mohon rahmat dan berkat-Mu, supaya kami mampu dan berani untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk menjadi martir-martir zaman sekarang yang berani mewartakan kebenaran dan terus-menerus menjaga kesucian sebuah keluarga.
karena keluarga adalah tempat di mana gereja sungguh-sungguh akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Keluarga menjadi tempat di mana seorang anak akan tumbuh dan berkembang dan menjadi masa depan gereja di masa yang akan datang. Semoga kami berani meneladani cara hidup Santo Yohanes Pembaptis yang berani menjadi saksi-saksi kebenaran di zaman ini. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.